Ya, salam Just Talk. Gue hari ini rencananya tidak mau bikin video karena pengen istirahat. Tadi baru pulang dari Tangerang, pembukaan top skor Tangerang. Sukses selalu Imam. Habis itu pulang ngantuk, kurang tidur, capek, kena macet. Ya, gue tiduran di sofa. Santai tidur, bangun, baca-baca. Tiba-tiba gue baca berita yang membuat gue, gue harus bikin video ini. Nggak bisa, gue harus bikin video nih. Yaitu soal PSSI. Jadi video ini nggak ada subtitle karena gue langsung bikin, langsung upload. Kalian bisa lihat ini udah gelap, sekarang udah jam 6-an kalau nggak salah ya. Jadi yang gue baca itu tentang PSSI, di mana 12 anggota PSSI melakukan voting bahwa Sintayong lebih fokus ke U20 Piala Dunia daripada ke senior timnas. Gue bilang, come on, are you serious? Seriously? Tapi ini belum final. Jadi lihat Sintayong dulu apakah dia bersedia, karena di kontraknya kalau nggak salah di kontraknya kalau salah sebagai pemain timnas senior ya. Jadi gini. Kesalahan PSSI pertama adalah menunjuk pelatih untuk beberapa tim. Untuk gue itu salah. Kalau kita serius menangani sebuah timnas, satu pelatih. Gue masih inget waktu gue ngelatih itu gue udah dirtek. Gue udah dirtek, Andri Irawan yang ngelatih timnas futsal. Gue ke Iran, gue minta ke Iran. Kita tanding lawan U23. And you know what? U23 timnas futsal Iran waktu itu pelatihnya Brazil. Tim utama pelatihnya Iran. Jadi U23 aja mereka bisa bayar pelatih luar. Oke, itu Iran. Nah, di kita gue selalu bilang pokoknya satu pelatih satu timnas, karena itu dia harus fokus. Kalau lu sebagai pelatih timnas, kerjaan lu banyak untuk menyeleksi, apalagi timnas senior. Lu harus nonton liga terus, lihat pemain, seleksi dan bla bla, eksperimen, try out, bla bla bla, dan jangka panjang kan. Sekarang ide dari mana? Kok mendadak mayoritas 10 dari 12, kalau seandainya itu benar apa yang ditulis di media, nggak tahu juga gue. Pengen Sintayong melatih U20 bukan timnas senior. Satu, U20 itu hanya satu event. Oke. Berapa tahun ke depan kalau ada Piala U20 lagi, pemainnya udah ganti karena usianya udah tua. Walaupun event dia, gue nggak bilang itu nggak penting, itu penting. Tapi kenapa harus ditunjuk Sintayong bukan pelatih lain? Ngerti nggak? Yang bisa fokus ke situ. Kenapa bukan Sintayong? Kenapa gue prefer Sintayong di tim utama? Kita harus belajar bahwa sepak bola atau any other olahraga itu adalah sebuah proses. Proses, yang namanya proses itu goes ups and down. Yang penting trennya meningkat. Oke? Menang kalah, meningkat. Kita lihat Sintayong. AFF main bagus sampai final. Oke? Layak kalah di final. SEA Games drop. Awal-awal drop. Baru akhirnya setelah match ketiga, kalau nggak salah keempat, mulai pelan-pelan bangkit. Ya. Akhirnya nggak masuk final. Terus lawan Bangladesh ancur-ancuran. Kemarin lawan Kuwait pelan naik. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada progres, ada tren yang naik walaupun it goes ups and down. Oke. Dia pun nggak bisa fokus ke tim ini, tim itu, nggak bisa. Kalau kita punya visi untuk timnas jangka panjang, oke, harus tunjuk satu pelatih yang dipercaya oleh pengurus-pengurus hebat yang ada di PSSI itu. Jadi jangan sekarang timnas Sintayong pegang timnas senior mendadak disuruh ke U20, sementara belum tahu Sintayong. Enggak, pengurus itu harus dengerin pelatih. Lu maunya apa? Senior atau apa? Baru mereka voting.
Kecuali ada alasan kalau Sintayong tidak perform. Oke? Bukan menang kalah, kalau mainnya jelek lah. Seandainya menang pun main jelek, kita harus kritis. Kita nggak bisa kayak kardus cuma ngelihat menang kalah doang. Kenapa? Pada saat timnas main bagus, create banyak peluang, tapi kalah, prospeknya untuk menang lebih besar. Daripada menang, main amburadul, gol jatuh dari langit, nyaris nggak dapat peluang. Apakah iya nextnya akan seperti itu? Karena pemain kita itu bukan pemain bintang, pemain hebat, pemain apa, enggak. Pemain kita ini ya so-so. Tapi dengan strategi yang tepat, itu bisa diramu untuk menjadi pemain hebat. Prospek timnas senior itu jauh lebih bagus daripada timnas U20 yang hanya fokusnya ke Piala Dunia. Karena U20 tiap tahun bergantian umur. Jadi kenapa harus Sintayong dipindah ke situ? Kecuali para pengurus di PSSI merasa Sintayong nggak perform. Itu pun gue tidak setuju. Gue bukan fans Sintayong, gue nggak dibayar siapa-siapa, nggak ada endorse untuk ngangkat Sintayong. Tapi gue realistis. Kalau tim kita, timnas kita isinya pemain bintang, pemain hebat semua, paham, pressure-nya tinggi, oke, harus perform terus. Tapi come on, timnas kita lawan Kuwait aja yang rank 150, kita 158, 40 tahunan nggak pernah menang. Tahun 80-an, 82 kalau nggak salah, terakhir menang. Baru sekali sekarang bisa menang. Dan layak menang. Dan mainnya bagus untuk level kita. Ya terutama setelah menit ke-20 lah. Menit 20 pertama hancur. Ngerti nggak? Tapi di situ kita lihat. Jadi yang diprioritaskan itu apa? Apakah U20 atau berjenjang membuat sebuah pondasi yang butuh waktu lama agar kalau Sintayong pergi yang menggantikan bisa meneruskan. Itu yang gue selalu sebut membangun filosofi, bukan menang kalahnya. Kalau Sintayong bisa menerapkan ini, menggantinya kan gampang. Jadi pelatih yang baru-baru tinggal lihat, oh mainnya seperti ini, gimana kita bisa kita rubah dikit, kita lebih menyerang, kurangi main lewat sayap lebih penetrasi ke dalam. Nah hal-hal kayak gitu bisa dilakukan kalau one day Sintayong diganti. Tapi mumpung Sintayong lagi di sini, kenapa harus dipindah ke U20? I don't get it gitu loh. Mending lu hire pelatih baru, entah itu dari Spanyol lah, dari Korea, dari Jepang lah, dari whatever negara lah, yang fokus ke sana, mumpung masih ada waktu. Dan ini pemain muda yang U20 ini kan nyaris nggak ada kompetisi atau nggak banyak. Jadi untuk memantaunya susah. Makanya gue setuju, in this case gue setuju sama PSSI bahwa butuh pelatih khusus buat U20 dan senior. Tapi kalau lu sekarang pindah Sintayong, kerjaannya di senior sia-sia. Datengin pelatih baru, bangun lagi dari awal. Mending Sintayong suruh kerjain terus karena arahnya, trennya sudah benar walaupun ups and down. Kuatkan pondasi, ambil pelatih baru untuk U20. Karena belum latihan juga kan, atau kalau udah latihan belum banyak lah. Masih gampang dimasukin pelatih baru. Kalau perlu Sintayong yang cari pelatih untuk U20 walaupun dari Korea yang sevisi sama dia. Mending kayak begitu daripada Sintayong harus diganti. Jujur aja gue shock bacanya. Makanya gue bilang gue harus bikin video. Ini apa-apa lagi nih. Tapi beruntung ini keputusan belum final. Jadi tunggu kontrak sesuai dengan kontraknya Sintayong. Gue harap Sintayong pilih timnas senior. Karena gue bilang masih butuh waktu lama. Masih butuh minimal 2 tahun lagi untuk membuat tim ini kompak. Kalau kita cut di tengah, datengin pelatih baru mulai dari nol lagi, butuh berapa tahun lagi. Buat apa buang-buang? Pemain kita sekarang lumayan kok. Sintayong dengan AFF dan SEA Games pakai pemain berbeda. Terus sekarang untuk kualifikasi Vano dibalikin lagi. Mana Klopp sudah mulai on fire.
pemain-pemain mudanya sudah bisa, Witan bisa dicadangin. Jadi nggak terlalu tergantung oleh Asnawi, Witan, Arhan. Tapi pemain lain diberi kesempatan. Dan itu butuh waktu. Nggak ada yang jatuh dari langit untuk prestasi sebuah timnas. Jadi ya sekarang Exco PSSI kan sudah voting, ya itu kerjaan mereka, itu hak mereka. Cuman gue dan belum final, gue berharap Sintayong tetap berada di timnas senior, menjalankan kerjaannya karena menurut gue kerjanya sudah benar. Hanya butuh waktu lagi, butuh jam terbang lagi, dan karena ini proses. Oke? Itu aja yang mau gue sampaikan. Thanks for watching.